mereka ini sebenarnya membuat perusahaan-perusahaan yang meng-generate tenaga seperti power plant itu bisa ada insentif. Oh, kalau saya lebih bersih, selisihnya kotornya ini bisa saya terbitkan carbon credit. Itu akhirnya menjadi sebuah dana tambahan buat saya, invest in another renewable energy. Jadi harapannya adalah buat perusahaan, saya dapat dana, saya bisa dapat modal tambahan untuk membangun another renewable, terus skemanya seperti itu sampai akhirnya lama-lama coal-nya makin sedikit, renewable-nya makin banyak. Tapi but it's a process ya. Gitu. Terus dia bilang, kalau berdasarkan penjelasan tadi Pak, katanya, ini lebih cocok disebut perdagangan anti karbon. Memang itu perdagangan. Saya pikir ada benernya juga. Ada benernya juga. Secara istilah lebih masuk, tapi ya udah kadung carbon trading lah ya. Semua orang bilangnya gitu ya. Challenge-nya yang pertama kita sadari, kita harus bangun pemahaman tentang sustainability dari bawah betul, dan kita bantu apa yang bisa kita bantu buat perusahaan gitu. Nah, kemudian kalau di beberapa mungkin negara yang lebih maju, itu customer kayak kita ini udah mulai menuntut tuh. Halo semuanya, kembali lagi pada podcast Leaders Talk Sustainable yang merupakan sebuah podcast yang fokus di dalam isu terkini berkaitan dengan bisnis dan sustainability. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, Bapak Edwin Hartanto, Unit Head Carbon Project Development dari IDX. Terima kasih Pak Edwin sudah berkenan sharing pada pagi hari ini. Terima kasih atas undangannya Mas Unggul. Kabar baik Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kabar baik. Hari ini kita akan berdiskusi Pak dan juga berdialog khususnya topik yang berkaitan dengan perdagangan karbon. Seperti yang kita tahu beberapa waktu yang lalu sudah diluncurkan International Carbon Trade Pak. Kami pengen tahu ya sebetulnya apa sih ini perdagangan karbon Indonesia gitu ya, dan bagaimana ekosistemnya ke depan. Kita mulai dari sebetulnya kenapa sih Pak topik berkaitan dengan perdagangan karbon ini semakin relevan khususnya untuk perekonomian global ya. Oke, mungkin yang pertama-tama cerita sedikit dulu kan untuk bursa karbon atau IDX karbon itu sendiri. Pertama kali diluncurkan itu 26 September 2023 waktu itu, dan ketika diluncurkan memang kami mendapatkan mandat ya, amanah dari pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Waktu itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya. Sekarang udah dipecah. Udah pecah. Satu ke Kehutanan, satu lagi Lingkungan Hidup. Nah, dari KLHK waktu itu meminta kami untuk memastikan bahwa perdagangan ini domestik dulu. Gitu, domestik dulu. Kenapa? Karena memang dari sisi pemerintah mau memastikan Indonesia ini sudah mencapai target penurunan emisinya sendiri dulu lah. Oke, secara domestik. Secara domestik dulu. Nah, kemudian baru per Januari kemarin kita sudah mendapatkan, tepatnya adalah akhirnya ada unit-unit karbon yang diotorisasi atau diperbolehkan oleh kementerian untuk dijual secara internasional gitu. Tapi memang secara regulasi ada sedikit pengaturan gitu, pengaturan yang memang mesti kita bahas lebih dalam. Tapi daripada saya langsung lompat ke sana, saya balik lagi nih ke depan. Kenapa perdagangan karbon itu kemudian menjadi penting gitu ya Mas Unggul ya. Karena memang yang pertama kita ngomong masalah climate change dulu nih gitu. Jadi 2015 di Paris Agreement kita udah sepakat kenaikan suhu global itu nanti sebisa mungkin nggak melebihi 2 derajat. Dan kalau bisa 1,5 derajat deh paling banyak. Dari kapan? Dari sejak rata-rata sebelum revolusi industri gitu. Nah, yang terjadi adalah kalau nggak salah tahun lalu kita akhirnya mencapai kenaikan suhu itu sampai 1,6 derajat setelah revolusi industri. Sempat menyentuh yang mana artinya ini sudah mulai deg-degser nih ya. Karena dari batas kita udah mulai bermain dengan zona merah. Nah, yang terjadi adalah kenapa revolusi industri gitu. Karena pada revolusi industri waktu itu ketika akhirnya manusia ini mulai mengeluarkan emisi karbon. Gitu, emisi karbon lewat aktivitas kita, ekonomi kita terutama. Kita sebutnya gas rumah kaca ya kalau di Indonesia, gas rumah kaca. Kalau karbon itu ya bahasa istilah lebih mudahnya lah emisi karbon. Yang mana itu terdiri dari beberapa zat yang memang
seperti karbon dioksida, metan gitu ya. Nah, sejak revolusi industri itu kita kan udah ketemu namanya steam engine. Kalau kita bahas kalau pernah nonton film-film jadul-jadul gitu ya, yang keretanya terus asap hitam keluar dan macam-macam gitu ya. Nah, dari situ akhirnya udah mulai kita kenal mass production, mulai kenal kita memproduksi secara jumlah besar. Tapi kita nggak pernah tahu konsekuensinya. Ternyata dari revolusi industri itu kita keluarin emisi karbon banyak-banyak, itu terakumulasi di atmosfer. Betul. Nah, terakumulasi di atmosfer itu bisa bertahan ratusan bahkan hingga 1000 tahun lamanya. Nah, disitulah akhirnya tanpa kita sadari terakumulasi terus dan akhirnya gas-gas rumah kaca tadi itu memerangkap panas di dalam bumi. Betul. Gitu, yang tadinya dia masuk ke bumi, dipantulkan lagi cahaya keluar, nggak bisa mantul jadinya gitu ya, karena ditahan oleh gas rumah kaca. Ada barriernya. Ada barriernya, benar. Nah, karena itu perdagangan karbon ini mencoba menempatkan harusnya ada harga nih. Ibaratnya kalau ada pihak yang mengeluarkan emisi karbon banyak, they have to pay the price. Dan sedangkan kalau yang mampu menyerap atau mengurangi emisi karbon harusnya ada insentif lah. Kalau enggak orang nggak mau melakukannya ya. Atau contoh gampangnya Indonesia, kita punya banyak hutan. Betul. Ya, terus kalau berapa kita? Nomor 3. Nomor 3, betul, kurang lebih untuk hutan hujan terluas di dunia. Betul. Nah, kalau kita punya hutan besar, kita kan kalau kita jagain yang menikmati juga bukan cuma Indonesia tapi juga dunia. Tapi ada trade off kan ya. Kalau kita jagain hutannya, berarti kan kita tidak akan kita mencoba buat tidak kita buka jadi lahan sawit contohnya, atau kita tidak buka menjadi tambang. Yang mana itu mampu menggerakkan ekonomi. Nah, kalau gitu berarti proteksi hutan ini harus ada insentifnya dong. Betul. Nah, perdagangan karbon inilah salah satunya. Bagaimana kita menempatkan disinsentif dan juga insentif. Jadi memang ini bagian dari refleksi kita, betul, dalam proses industrialisasi yang ternyata ada side effect yang perlu kita solusikan melalui skema perdagangan karbon. Betul, salah satunya itu. Selanjutnya mungkin kalau boleh diceritakan Pak, proses secara internal dari Bursa Efek Indonesia sendiri dalam menyusun IDX karbon ini seperti apa sih sebetulnya prosesnya gitu? Ya, jadi kalau dulu itu memang awal mulanya Perpres 98 tahun 2021 yang mengatur tentang nilai ekonomi karbon ya. Nah, kita ngatur nilai ekonomi karbon dan waktu itu akhirnya ada kebutuhan harus adanya official carbon exchange Indonesia. Gitu. Dan waktu itu memang akhirnya ada peraturan turunan Permen LHK tahun 2022 keluar. Nah, itulah menjadi garis start kita mencoba mempersiapkan diri ya untuk bagaimana membangun bursa karbon yang kredibel. Nah, akhirnya kita punya waktu 1 tahun, waktu itu kurang lebih, sampai dikasih deadline sama Pak Jokowi waktu itu ya. September 2023 deh gitu. Saya mau itu udah ada gitu ya. Nah, karena ini amanah dari Pak Presiden waktu itu, akhirnya kami menjalankan sebisa mungkin. Nah, akhirnya kita dapat sebuah konsep gitu ya. Kita kembangkan sistem, kita kembangkan peraturan. Nah, selama 1 tahun itu kita kejar, alhamdulillah September 2023 akhirnya bisa diluncurkan. Jadi memang progresnya dari 2021, kemudian 2023 baru peluncuran untuk yang domestik ya Pak? Untuk yang domestik dulu. Betul. Kemudian kalau mekanismenya Pak, bagaimana kemudian mekanisme perdagangan karbon ini sebetulnya dijalankan Pak? Ya, ini yang cukup agak banyak orang ini agak kompleks gitu ya. Agak kompleks. Jadi kita kayak butuh waktu pelan-pelan untuk menjelaskan nih teman-teman bagaimana tentang perdagangan karbon. Jadi perdagangan karbon itu secara basicnya itu ada 2 produknya atau 2 jenis perdagangannya. Yang pertama itu bentuknya adalah mandatory. Nah, yang mandatory ini sering dikenal sebutannya cap and trade atau kuota emisi. Nah, ini apa? Ini adalah ketika pemerintah mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang memang biggest emitter lah ya, gitu di berbagai sektor, kemudian mereka akhirnya diberikan cap atau pembatasan. Yes. Nah, kita ngomongnya izin ya, tapi kadang-kadang kalau kita bilang izin emisi, orang akan bilang ini kan kita mau nurunin emisi malah dikasih izin emisi gitu. Nah, tepatnya adalah dia kuota gitu. Jadi tadinya nggak terbatas, sekarang terbatas. Nah, kemudian pembatasan itulah kemudian yang sebenarnya bisa diperjualbelikan. Jadi nanti kan ada perusahaan yang ada surplus ya. Dikasih batas sekian, mereka ternyata hanya memproduksi emisi di bawahnya. Nah, ada lagi perusahaan yang ternyata melebihi, dia defisit. Dia defisit kuota, yang satu surplus kuota, itulah perdagangan pertama bisa terjadi. Gitu. Jadi yang defisit bisa beli dari yang surplus. Betul. Nah, kemudian bentuk yang kedua, kalau yang pertama kan tadi lebih ke wajib ya, pemerintah menunjuk. Nah, yang kedua ini memang kita sebutnya carbon credit atau carbon offset credit.
gitu. Nah, carbon credit ini adalah ketika ada perusahaan-perusahaan atau pihak-pihak yang memang punya green project. Green project ini memang yang mampu membawa impact positif untuk lingkungan. Itu coba diukur seberapa besar atau seberapa positif impact-nya. Oke. Nah, kemudian nanti akan diterbitkan sertifikat pengurangan emisi Oke. yang nantinya bisa dibeli oleh perusahaan-perusahaan lain yang bisa jadi perusahaan ini sebenarnya dia sudah mau menurunkan emisi nih. Tapi kemudian hampir sulit sebenarnya untuk saat ini perusahaan itu bisa zero emission. Zero emission. Iya, kita manusia aja keluar karbon dioksida nih, saya nafas ini keluar karbon dioksida gitu ya. Nah, apalagi perusahaan gitu. Jadi perusahaan itu udah usaha maksimal, pasti ada sisa emisinya. Nah, mereka biasanya bisa melakukan offsetting untuk benar-benar itu membuat jadi net zero gitu. Nah, itu jadi dua sisi ya, yang satu sifatnya mandatory kuota, yang satu sifatnya carbon crediting atau carbon offset credit deh kita sebutnya. Nah, dua perdagangan itulah sebenarnya menjadi bentuk perdagangan karbon. Nah, jadi memang kalau saya sempat ngobrol sama mungkin rekan-rekan di luar bidang ini, mereka sempat nanya perdagangan karbon itu berarti saya jual beli karbonnya gitu, gas rumah kacanya. Oh enggak gitu. Terus dia bilang kalau berdasarkan penjelasan tadi Pak, katanya ini lebih cocok disebut perdagangan anti karbon. Memang itu perdagangan benar. Ada benernya juga. Ada benernya juga. Secara istilah lebih masuk, tapi ya udah kadung carbon trading lah ya, semua orang bilangnya gitu ya. Oke, kalau dari sisi perusahaan Pak, sebetulnya apa sih yang didapatkan, terutama benefitnya dari sisi perusahaan, di sisi lain mungkin juga perusahaan punya net zero roadmap-nya gitu ya. Sebenarnya apa manfaat yang kira-kira bisa didapatkan Pak? Nah, yang pertama itu saya memang terbayang adalah perusahaan-perusahaan misalkan pembangkit listrik ya yang ada di Indonesia gitu. Kita kan sedang mau masuk masa transisi energi ya. Betul. Jadi maksudnya kita mau coba sedikit demi sedikit mengurangi batu bara, coal, dan beralih ke renewable atau paling tidak lebih bersih daripada batu bara. Betul. Masalahnya adalah APBN sendirian tidak mungkin sanggup memflip gitu aja dari batu bara kemudian langsung dibabat semua, retire semua, kita renewable deh gitu. APBN nggak akan sanggup. Nah, transisi energi itulah kemudian yang dibutuhkan adanya pendanaan. Nah, makanya salah satu bentuk carbon credit itu kan dari renewable energy atau dari energi efisiensi. Nah, mereka ini sebenarnya membuat perusahaan-perusahaan yang menggenerate tenaga seperti power plant itu bisa ada insentif. Oh, kalau saya lebih bersih, selisihnya kotornya ini bisa saya terbitkan carbon credit. Itu akhirnya menjadi sebuah dana tambahan buat saya invest in another renewable energy. Jadi harapannya adalah buat perusahaan, saya dapat dana, saya bisa dapat modal tambahan untuk membangun another renewable, terus skemanya seperti itu sampai akhirnya lama-lama coal-nya makin sedikit, renewable-nya makin banyak. Tapi but it's a process ya. Gitu tuh salah satu keunggulannya. Nah, dari sisi membeli, ini banyak yang membeli nih sebenarnya, bahkan di luar negeri beberapa perusahaan besar itu membeli. Ya itu tadi kenapa? Karena buat mereka mencapai net zero mereka sangat berat buat mereka saat ini untuk bisa tadi zero emission atau bahkan climate positif gitu ya. Artinya semakin mereka beroperasi semakin bagus buat lingkungan. Waduh, itu untuk saat ini ya server cloud-nya Google, Microsoft aja makan listrik seberapa banyak gitu ya. Nah, it's a process. Nah, dengan cara inilah mereka bisa mencapai net zero target mereka gitu. Jadi ini sebetulnya memberikan double benefit. Yes. Baik itu dari sisi pembeli maupun juga providernya. Betul. Nah, dari sisi investor, Pak, apa sebetulnya yang ditawarkan dari skema carbon trade yang ada di Indonesia? Nah, menarik. Kita ngomong investor, kita bahas dua jenis ya. Satu investor di green project ya. Satu investor mungkin yang dalam, kalau pasar modal itu investor yang beli barangnya biasanya ya. Nah, mungkin yang pertama dari green project-nya. Jadi green project tadi, ketika adanya carbon credit itu menambahkan value mereka. Kita kalau ngomong di finance itu ada namanya NPV ya, net present value dari sebuah project. Nah, jadi biasanya kalau saya sebagai businessman gitu, saya punya proyek, kalau ada batu bara murah, terus harga listriknya juga kurang lebih mirip-mirip gitu ya. Mendingan saya pakai murah batu bara ya, returnnya lebih tinggi. Gitu. Tapi ketika kita bicara tadi ada renewable, ternyata dengan adanya carbon credit ini jadinya NPV projectnya jadi bisa cukup bersaing lah dengan si batu bara gitu ya. Saya sebagai investor dari green project, saya akan saya sekarang punya sedikit lebih banyak dorongan untuk masuk ke green project. Gitu. Harapannya adalah semakin banyak uang itu masuk ke
pendanaan untuk green project Iya. gitu kan ya. Itu yang pertama. Nah, dari sisi investor yang mau membeli, untuk saat ini sebagian besar pembeli itu adalah pengguna. Jadi kalau Oke. bukan yang Ini dibeli, yang menarik nih. saya hold, kemudian nanti dijual lagi Oke. gitu. Karena yang beli tadi pihak-pihak yang memang saya mau ngeklaim, entah itu buat net zero roadmap saya, carbon neutral roadmap saya, atau buat kebutuhan saya mau ekspor. Ternyata di Oke. negara tujuan saya, klien saya mau beli itu Ada bilang requirement ada gitu. requirement itu, betul. Jadi di situ Hmm. dari sisi pembeli kebanyakan sebagian saat ini seperti itu. Tapi kalau ada yang bilang, saya mau dong beli, saya nggak mau ngeklaim sih gitu. Saya mau beli dulu, siapa tahu nanti harganya naik, ya monggo silahkan. Tapi itu balik ke valuasinya si investor itu, apakah nanti bener akan bisa naik secara cepat atau enggak. Oke, jadi preferensi mereka untuk memilih project itu Iya. salah satunya berharap kemudian di kemudian hari ada value added yang mereka bisa dapatkan ya, Pak. Betul, bisa. Nah, kalau dari sisi perusahaan kembali nih, apakah ada mungkin success story yang selama ini didengar, Pak, dengan terlibat di dalam ekosistem perdagangan karbon ini juga meningkatkan dari sisi daya saing perusahaan? Ya, ini menarik. Jadi ada salah satu perusahaan ekspor ya, ekspor salah satu komoditas lah atau salah satu barang hasil kita di Indonesia mau diekspor. Dia datang ke kami kemudian bilang, kita dari sisi sana tadi mau ekspor, kita harus ini dulu nih, harus beli karbon kredit dulu katanya. Nah, dari situ kemudian kita bisa bantu pandu, oh ya penghitungannya harus yang benar dulu Ibu Bapak gitu. Jadi kita pastikan nih perusahaan ini transparan perhitungannya, emisinya dalam beroperasi itu seperti apa. Udah dapat angkanya, baru bisa belikan karbon kreditnya. Itu menunjukkan kalau perusahaan itu serius. Nah, itu akhirnya bisa menjadi value added dari sisi kliennya di sana. Yang ternyata mereka somehow, entah itu pengaturan di negara asalnya atau tuntutan customer di negara asalnya, akhirnya mereka melihat perusahaan ini menjadi punya value lebih. Dan akhirnya itu mampu meningkatkan juga misalkan revenue atau penjualan dari si pihak dalam negeri ini. Gitu. Ada lagi misalkan contohnya ada brand dari luar, kita tahu pabriknya banyak di Indonesia nih ya, ya brand fashion dan lain-lain. Nah, mereka sebenarnya bisa saja itu kehilangan omsetnya. Kenapa? Karena kan si brand besar ini punya pabrik di mana-mana. Nah, di berbagai negara lah, bahkan ASEAN dan Asia. Nah, dari situ kalau misalkan si perusahaan ini tidak bisa bersaing, maka dia akan, yaudah deh saya pindahin dulu pelan-pelan ke negara lain gitu. Kita sekarang udah punya pesaing besar dalam hal ekonomi di Vietnam ya. Betul ya, gitu cukup kompetitif. Cukup kompetitif dan banyak yang sepertinya mau masuk ke sana. Nah itu yang kita nggak pengen. Jadi dari situ kita bisa bantu gitu ya, dari perusahaan itu gimana caranya bisa lebih sustainable. Dan kemudian akhirnya ujungnya tentunya dengan segala effort bisa turun, tapi sisanya tentunya bisa dilakukan offsetting sehingga dia carbon neutral di dalam negeri, dan itu menguntungkan mereka buat ke brandnya. Karena si brand-brand besar ini dia bilang, saya punya target carbon neutral 2000 sekian gitu ya. Nah carbon neutral itu nggak mungkin saya sendiri kata dia, saya harus ngajak supply chain saya termasuk pabrik-pabrik saya. Nah itu. Oke, jadi memang sudah banyak dan ada beberapa success story dari sisi bagaimana kemudian perusahaan punya dampak peningkatan competitiveness betul. Melalui skema perdagangan karbon. Kalau challenge-nya Pak, sejauh ini yang sudah terlibat di dalam ekosistem perdagangan karbon apa sih sebenarnya Pak? Ya, challenge ya, kalau kita bicara di dalam negeri dulu ya, di dalam negeri ini tuntutan atau regulasi atau kewajiban untuk lebih sustainable itu kan baru mulai dibangun ya. Tapi kalau misalnya kita tanya, masih banyak perusahaan yang, Pak, Bu, kita ini masih struggling for profitability. Masa Ibu Bapak nyuruh kita mikirin sustainability. Kita tetap ingetin in the near future bahwa sustainability itu tidak lagi menjadi sebuah barrier benar, itu jadi opportunity sebenarnya. Karena secara teori kan ada risk, ada opportunity. Ada risk kita nggak masuk ke sustainability dan ada opportunity kalau kita masuk ke sustainability. Nah, dari situlah akhirnya kita melihat kita sepertinya challenge ini kita harus benar-benar harus ngebangun pemahaman masyarakat ya, dari benar-benar dari bawah. Dan ada beberapa cara, misalkan dari kami dari Bursa Efek Indonesia kita bangun yang namanya Net Zero Incubator. Jadi sebelum kita nggak mau deh menjejali mereka dengan karbon kredit terus bilang ini beli gitu.
tanpa mereka misalkan punya kemampuan menghitung emisi gitu ya, emission accounting-nya, dan juga tidak punya kemampuan roadmap saya harusnya ke arah mana. Itu yang penting sebenarnya. Jadi Net Zero Incubator kita gandeng knowledge partner, Oke. kita buka kelas insentif, dan kemarin itu tahun lalu ada lebih dari 100 ya, kita 110 perusahaan terbuka itu kita undang PIC-nya. Biasanya mereka punya bagian sustainability-nya ya, atau kalau belum punya mereka akan menunjuk satu yang paling relate. Betul. Nah itu untuk kelas insentif kita berikan gratis. Kita undang knowledge partner yang memang mengerti bagaimana mengajar untuk emission accounting, kemudian membangun roadmap menuju net zero, dan juga bagaimana melakukan sustainability disclosure. Jadi challenge-nya yang pertama kita sadari, oke, kita harus bangun pemahaman tentang sustainability ini dari bawah betul, dan kita bantu apa yang bisa kita bantu buat perusahaan gitu. Nah kemudian kalau di beberapa mungkin negara yang lebih maju, itu customer kayak kita ini udah mulai menuntut tuh. Betul, punya preferensi. Punya preferensi gitu. Ayo nggak sustainable ya, saya pindah deh. Gitu. Saya beli yang lain gitu. Even coffee shop dan lain-lain ya. Di Indonesia baru mau saya lihat. Sudah mulai ada tapi belum semasif itu. Kita kan sudah cukup familiar dengan boykot-memboykot nih ya. Betul. Udah cukup familiar gitu. Jadi udah cukup mengerti, oh ternyata people power tuh ada. Nah, boykot kita tapi di Indonesia memang masih cenderung fokusnya ke religius atau ke politik. Belum ke sustainability. Baru mau ke sustainability saya lihat. Jadi ya itu juga kita bangun. Nah, tapi lebih bagus kalau ternyata teman-teman mungkin menyaksikan podcast ini dan juga teman-teman lain yang di luar sana mulai punya preferensi seperti itu juga. Nah, itu akan memberikan pressure buat bisnis. Gitu. Nah, itu secara domestik. Gitu. Ya, jadi dari Net Zero Incubator tadi dampaknya terhadap kapasitas organisasi meningkat ya. Nah, ya kita melihat kalau paling nggak saat ini beberapa perusahaan tercatat itu sudah naik pemahamannya tentang bagaimana melakukan emission accounting dengan lebih responsible gitu. Karena kalau kita lihat namanya perusahaan itu responsibility-nya ya lebih besar daripada kita yang individu sehari-hari hanya ya bekerja, jalan, naik MRT dan lain-lain. Perusahaan kan membakar banyak energi ya. Betul. Aktivitas operasional jauh lebih kompleks lah dibandingkan dengan kita yang individu. Terakhir mungkin Mbak, pesan-pesannya yang bisa disampaikan kepada pelaku bisnis terkait dengan industri perdagangan karbon di Indonesia seperti apa Pak? Silakan. Ya. Jadi kalau untuk teman-teman di pelaku usaha ya sustainability atau sustainable practices itu akan menjadi sebuah keniscayaan ya. Jadi mungkin kalau sekarang merasa belum punya kemampuan, bisa belajar banyak resource yang gratis, termasuk juga dari Bursa Efek Indonesia, terutama untuk perusahaan tercatat. Kalau belum tercatat, nggak apa-apa, masih bisa look around, banyak materi di luar sana. Jadi paling nggak kita pahami ada risk, ada opportunities. Betul. Ada risk, risiko tidak masuk ke sustainability, ada opportunities kalau kita masuk ke sustainability. Betul. Nah, semoga dengan ada pemahaman itu juga nanti kemudian baru kita naik level masuk ke pemahaman mengenai perdagangan karbon. Yang mana perdagangan karbon, jika kita melakukannya dengan benar, itu bisa membantu Indonesia untuk transisi energi menuju renewable, lebih bersih, dan juga membantu kita memprotek hutan-hutan atau mangrove-mangrove yang kita punya. Gitu. Jadi in the long term itu akan ada impact positif buat Indonesia. Tapi sekali lagi, bagaimana pelaku industri, we need you, karena sebenarnya teman-teman di perusahaan inilah yang menentukan bagaimana Indonesia nanti arah bisnisnya bisa menuju lebih keberlanjutan. Gitu. Terima kasih banyak Pak Edwin atas insight-nya hari ini. Dan kalau kita melihat dari semua sisi ya, baik itu potensi alam kita, regulasi, dan ekosistem market kita, itu besar kemungkinan kita bisa menjadi salah satu pemain utama dalam perdagangan karbon internasional. Semoga ke sana ya Pak ya. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak. Terima kasih.